Maka di kayu salib, Yesus menurut Injil Yohanes berkata, sudah selesai. Alangkah indahnya ketika tugas kita di bumi ini sudah berakhir. Dengan tenang, dengan legowo, dengan gembira, kita berkata kepada Tuhan dan kepada semua orang di sekitar kita yang tidak perlu menangis. Semuanya sudah selesai. Dan sudah selesai artinya tugas kita untuk melaksanakan kehendak Bapa dan ikut serta memberikan keselamatan, rasa damai kepada sesama itu sudah kita kerjakan dengan tuntas karena kita tegar, kita teguh, kita konsisten berpegang pada iman kita, yakni Allah adalah kasih tanpa syarat, tanpa batas, dan kita diberi amanah untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kalau demikian, semoga ibadat Jumat Agung ini sungguh merupakan sumber kekuatan untuk kita semua sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas, pengkhianat Yesus, ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pedang pada para hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala
yang diberikan Bapa kepada aku. Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung. Maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana imam itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu, para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakan kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus.
Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau salahku ampuni, langkah jauh ku dekati, namun kini jawabanmu aku sudah kawin. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para penggiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu, supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat sesuatu kejahatan. lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apa engkau raja bangsa Yahudi? jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata,
Apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. Diutus sebagai api, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Lihatlah Raja sengsara, duri jadikan mahkota, darahnya untuk permata, dan saliblah katanya. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak. Salibkan dia. Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putera Allah. Mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara kepada aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia,
Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Mendengar itu, Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. "Aku harus menyalibkan rajamu." Para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatku. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulan luput dari mati. Kristus kurban cintanya tak sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikorbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, saya Raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4,
sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Memotongnya, baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulutnya. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan. Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera keluarlah darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan.
Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat taman Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Anak-anakku sekalian, para remaja, orang-orang muda, ibu dan bapak, saudari, saudaraku, para biarawati biarawati, rekan-rekan imam sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sekali lagi membuka masker saya, sementara Anda tetap memakai masker. Apalagi kalau belum di booster seperti saya sudah 2 kali di booster. Pada hari Minggu yang lalu, saya dari tempat ini sudah menegaskan bahwa kisah sengsara itu bukanlah kisah penderitaan dan kemalangan, melainkan kisah kasih Allah yang menjelma atau mewujud dalam pengalaman Yesus, khususnya pada hari-hari terakhir hidupnya sebagai manusia di bumi ini. Pada hari ini kita mendengarkan kisah sengsara menurut Yohanes yang dibaca setiap tahun pada hari Jumat Agung. Sementara pada hari Minggu Palma, hari Minggu yang lalu, tahun ini tahun C dibaca Injil Lukas, tahun A dibaca Injil Matius, tahun B dibaca Injil Markus. Dari keempat penginjil itu, Yohanes yang kita baca Injilnya hari ini paling jelas menampilkan Yesus sebagai bukan saja tokoh utama dalam kisah sengsara ini, melainkan keluar sebagai pemenang. Kisah tadi dengan mudah kita bagi dalam 6 bagian, 6 babak, drama 6 babak. Yang pertama, peristiwa di Taman Getsemani ketika Satpol dari Bait Allah dikawal oleh prajurit-prajurit pasukan tentara Roma penjajah mendatangi Yesus dan menangkap dia. Babak kedua, Yesus dibawa kepada pengadilan agama, mula-mula kepada sesepuh agama Yahudi yaitu Hanas, dan selanjutnya babak ketiga kepada Kayafas, menantu Hanas yang pada tahun itu menjabat sebagai imam agung. Babak berikut mereka pindah dari pengadilan agama ke pengadilan negeri, pengadilan pemerintah penjajah, di kediaman yang sekaligus menjadi ruang pengadilan sipil, pengadilan politik
yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Sesudah itu ada kisah penyaliban dan yang terakhir kisah pemakaman. Pada babak pertama, ketika para prajurit dikatakan oleh penginjil dengan senjata lengkap, tentu waktu itu belum ada mortir, belum ada rudal, dengan senjata lengkap datang mendatangi Yesus. Tetapi yang mulai berbicara itu bukan prajurit-prajurit, bukan juga satpol dari bait Allah, melainkan Yesus. Siapa yang kamu cari? Di situ penginjil sudah menunjukkan bahwa yang menjadi tokoh utama dan sekaligus pemenang dalam drama babak pertama ini adalah Yesus. Sementara yang lain ternyata gagap dan panik. Mereka tidak dapat berkata apa-apa. Dan Petrus yang mau cari-cari muka sama gurunya, tidak ada babi bu, ternyata dia menghunus pedang lalu memancung telinga seorang hamba Imam Agung. Yohanes mencatat nama hamba itu Malkus. Dan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Dia ambil telinga itu, ditempelkan kembali ke telinga hamba ini, dan telinga hamba itu utuh kembali. Yesus tampil sebagai pemenang, walaupun kita tahu bahwa dia ada dalam situasi sangat kritis. Kemudian pindah masuk babak kedua. Yesus dibawa kepada tokoh agama, sesepuh agama Yahudi, yaitu Hanas. Dan dia juga tidak berbuat apa-apa, tidak mampu membuktikan apapun bahwa Yesus itu seorang pesakitan. Dia mengatakan, kalau ada salahku tunjukkan. Dan Hanas dengan segala saksi-saksi palsu yang ada di situ tidak mampu membuktikan satu kesalahan pun berdasarkan ayat-ayat kitab suci mereka. Kemudian pindah kepada hakim resmi agama Yahudi, yaitu Imam Agung Kayafas, menantu Hanas. Di sana pun kita menemukan bahwa mereka melalui Kayafas tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu adalah pesakitan yang patut dihukum mati. Dan karena mereka tidak mampu membuktikan dari segi agama mereka, tidak mampu mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus, maka akhirnya mereka harus mengakui otoritas kewibawaan pemerintah penjajah, pemerintah Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus, kepala negeri waktu itu, semacam gubernur yang mewakili pemerintah Roma. Sementara gurunya diadili, berhadapan dengan massa, seorang resepsionis dari rumah Imam Agung itu memergoki Petrus karena dia ada di antara kerumunan orang-orang yang berdiam pada malam hari itu. Dan seorang wanita resepsionis mengatakan, kau juga orang teman dari orang pesakitan ini dari Yesus. Bukan, katanya. Petrus yang tadinya mau membela Yesus dengan memancung telinga hamba Imam Agung, tiba-tiba karena panik, karena takut, menyangkal bahwa itu gurunya. Padahal sampai 3 kali dia dituduh. Mengapa? Karena logatnya, kamu sama-sama orang utara. Seperti orang hulu sungai, kalau datang di Banjarmasin pasti ketahuan logatnya. Seperti orang Toraja dan orang Batak, kemanapun pergi tidak bisa menyangkal bahwa mereka orang Toraja atau orang Batak. Jangan menuduh aku, sebentar engkau kutendang. Dari logatnya sudah ketahuan bahwa ini bukan orang Banjarmasin. Begitulah dalam situasi yang gawat itu, Petrus yang sudah diangkat oleh Yesus menjadi kepala, teman-temannya menyangkal gurunya. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi hormat. Dia menyangkal, aku tidak mengenal orang itu. Sementara itu Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus pun tidak dapat membuktikan bahwa dia ini bersalah. Apa sebabnya? Karena tuduhannya dibawa
oleh pendakwa-pendakwanya ialah orang ini mengaku diri raja orang Yahudi. Kalau seorang berani mengatakan dia pemimpin orang Yahudi, padahal penguasa waktu itu adalah orang Romawi, maka orang ini akan dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan politik. Tetapi Yesus mengatakan, memang aku raja, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan kalau demikian, petugas atau hakim pemerintah sah pun tidak mungkin mendakwa dia. Jadi baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, pengadilan sipil, pengadilan politik tidak mampu membuktikan bahwa dia adalah seorang pemberontak yang patut dihukum mati. Tetapi karena targetnya harus dihukum mati, maka Pilatus mengatakan, kalau demikian silakan adili sendiri. Dan mereka mengatakan, kami tidak bisa undang-undang Romawi untuk mengadili apalagi menghukum mati seseorang. Maka harus Pilatus yang menghukumnya. Kalau kamu tidak menghukumnya, Anda bukan wakil pemerintah di Roma. Pilatus takut dengan tuduhan seperti itu, maka jadilah dengan resmi duduk di atas kursi pengadilan Gabata atau Lithostrotos. Pilatus mengatakan, dengan demikian dia kamu bawa dan kamu salibkan. Yesus disalibkan karena dia mengatakan kebenaran. Bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa dialah raja yang sesungguhnya. Tapi mereka, baik orang-orang Yahudi yang seagama dengan Yesus maupun pemerintah resmi, tidak mampu memahami apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebagai kebenaran. Dan kita dengar dalam kisah sengsara lain bahwa Yesus mengatakan, makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Saudara sekalian, pada saat Yesus sudah meregang maut, pada saat Yesus sedang meregang maut di kayu salib, apa yang terjadi? Yesus seperti dalam kisah sengsara menurut Lukas tidak mengutuk siapapun. Lukas malah mengatakan, Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kisah sengsara Yohanes yang baru saja kita dengarkan, Yesus masih sempat dengan hati yang sejuk, hati yang tenang mengurusi ibu dan murid-muridnya. Kepada Bunda Maria yang hadir di kaki salib, dia mengatakan, Ibu, ini anakmu. Dan dengan demikian Maria dipercaya oleh Yesus untuk mengurusi murid-murid Yesus, mengurusi gereja, mengurusi kita sekalian. Maka sesudah kita mendengarkan kisah sengsara ini dan ada orang yang belum percaya dan belum mengakui bahwa Maria mempunyai kedudukan khusus dalam hati Yesus, tentu saja sebagai anaknya, tapi juga dalam gereja, dia belum memahami peranan Maria dalam hidup Yesus. Dia hadir pada saat-saat terakhir dan kepadanya dipercayakan, Ibu, ini adalah anakmu. Seluruh gereja dulu dan sekarang, saya dan Anda dipercayakan oleh Yesus pada saat-saat terakhir hidupnya di bumi ini kepada Bunda Maria. Dan sebaliknya, kepada murid itu, Yohanes, Yesus mengatakan, ini ibumu. Yesus mempercayakan ibunya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang setia kepada Yesus sampai akhir. Kisah sengsara adalah kisah kesetiaan kepada kehendak Bapa, kesetiaan kepada tugas yang Bapa percayakan kepadanya, yaitu mengurus keselamatan manusia. Dengan mengurus bundanya, mengurus murid-muridnya. Sesudah mendengarkan kisah ini, kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing, saya ada pada posisi siapa? Bagaimana sikap saya? Siapa dari tokoh-tokoh itu yang mewakili sikap saya sebagai orang Katolik? Tadi malam saya mengatakan,
Kalau kita belum berani mengasihi sesama kita, siapapun juga, dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, jangan kita menyebutkan diri orang Katolik. Nah sekarang saya bertanya, kalau kita belum berani untuk setia kepada tugas yang Yesus percayakan kepada kita sebagai warga gereja, apapun juga tantangan dan risikonya, jangan kita menyebut diri kita sudah Katolik. Dalam kisah sengsara ini, Yesus ditampilkan sebagai tokoh yang tegar, tidak bergeming ke kiri atau ke kanan, tapi dengan rendah hati, secara konsisten dan setia melaksanakan apa yang Bapa percayakan kepadanya, yaitu melaksanakan kehendak Bapa supaya tuntas proses penyelamatan umat manusia. Kadang-kadang kita tergoda untuk meninggalkan atau mengabaikan sebagian dari tuntunan agama kita karena hal-hal yang bersifat duniawi. Kita ibarat kacang kedelai. Kacang kedelai itu kata pepatah dalam bahasa Jawa, pagi jadi tempe, sore jadi tahu, malamnya jadi susu kedelai. Tidak berani berdiri pada garis yang kita sudah terima dari Tuhan. Kadang-kadang mohon maaf, manusia itu seperti kucing. Kucing itu kalau tidak ada ikan, tidak ada daging di dekat dapur, tidak mungkin dia masuk di sana. Dan kalau ada orang di situ menjaga, dia akan manis-manis, mengeong, minta dibelai-belai dan seterusnya. Tapi begitu tempat di mana daging dan ikan itu ditinggalkan, kucing itu akan mencuri. Kucing selalu ada maunya. Mohon maaf kepada pencinta kucing. Saudara-saudara sekalian, mari sesudah kita mendengarkan kisah sengsara ini, kita mohon kuasa Roh Kudus supaya dalam iman kita sebagai orang Katolik, kita berani, tegar, konsisten, tetap pada garis yang Tuhan sudah tentukan untuk kita, apapun juga tantangan dan kesulitannya. Sepanjang kita berjalan dalam Allah dan bersama dengan Allah seperti Yesus, endingnya, akhirnya adalah kebahagiaan. Maka di kayu salib, Yesus menurut Injil Yohanes berkata, sudah selesai. Alangkah indahnya ketika tugas kita di bumi ini sudah berakhir. Dengan tenang, dengan legowo, dengan gembira, kita berkata kepada Tuhan dan kepada semua orang di sekitar kita yang tidak perlu menangis. Semuanya sudah selesai. Dan sudah selesai artinya tugas kita untuk melaksanakan kehendak Bapa dan ikut serta memberikan keselamatan, rasa damai kepada sesama itu sudah kita kerjakan dengan tuntas karena kita tegar, kita teguh, kita konsisten berpegang pada iman kita, yakni Allah adalah kasih tanpa syarat, tanpa batas, dan kita diberi amanah untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kalau demikian, semoga ibadat Jumat Agung ini sungguh merupakan sumber kekuatan untuk kita semua sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Saudari-saudara, perayaan kita sore ini tidak diawali dengan tanda salib karena kita memang mengenangkan sengsara Tuhan, dan oleh karena itu juga tidak ada berkat penutup, hanya ada doa. Karena perayaan hari ini adalah rangkaian dari perayaan kemarin dan perayaan besok malam. Mari kita bangkit berdiri dan menundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk mohon berkat-Nya. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu ini, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di ruangan ini saat ini. Mereka telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang semakin kudus, semakin kokoh, setia dan tekun. Berikanlah jaminan penebusan yang kekal kepada kami semua dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.